Baik, kita mulai nih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Komite SMA Negeri 1 Bulanharjo Bapak Mujahid SH. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Bulanharjo Bapak Suliman SPD MDG. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, orang tua, wali murid, dan juga anak-anak semua yang membanggakan. Pertama, mari kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keseimbangan rahmatnya sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di ruang pertemuan SMA Negeri 1 Bulanharjo dalam acara diskusi aset atau sumber daya yang ada di SMA Negeri 1 Bulanharjo dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Kedua, selawat serta salam maka senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, kami di sini sebagai CGB Angkatan 11 Kabupaten Klaten mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan anak semuanya karena telah meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan dari kami terkait diskusi aset pada pagi hari ini. Selanjutnya, izinkan kami untuk membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, doa. Yang keempat, acara inti, nanti diskusi aset. Kemudian acara yang kelima yaitu lain-lain. Dan terakhir acara yang keenam yaitu penutup. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, mari kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ananda Alexa Yolanda, kami mohon untuk maju ke depan. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Himba Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih pada Ananda Alexa Yolanda. Untuk acara yang ketiga Bapak Ibu yaitu doa. Kami mohon untuk Bapak Agus Wahyudi bisa memimpin doa. Monggo Bapak kami persilakan. Mengawali kegiatan hari ini, mudah-mudahan nanti diberikan kelancaran kegiatan diskusi aset SMA Negeri 1 Bulanharjo, sehingga nanti juga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, utamanya untuk SMA Negeri 1 Bulanharjo, kemudian bermanfaat untuk pendidikan nasional pada umumnya nanti, dan akhirnya nanti terbentuk siswa yang berkarakter, bisa menjawab tantangan masa depan. Tentu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan.
kasih Pak Agus. Selanjutnya Bapak Ibu, sambutan yang pertama dari beliau Bapak Komite SMA Negeri 1 Bulanharjo kepada Bapak Mujahid SH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bulanharjo, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Bulanharjo, yang kami hormati orang tua murid dan anak-anakku sekalian yang berbahagia, dan insya Allah semua yang ada di sini mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah, inayah, maulana, maghfirah, kesehatan kepada kita sekalian. Terbukti pada pagi siang hari ini kita bisa bermuajah, kita bisa bersilaturahim, kita bisa bertemu di SMA Negeri 1 Bulanharjo tercinta ini. Untuk selanjutnya, marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, semoga seluruh yang hadir di ruang hari ini, seluruh sivitas akademika SMA Negeri 1 Bulanharjo, semua diberikan sehat semuanya, diberikan keberkahan suara semuanya, diberikan rezeki yang melimpah barokah, diberikan keselamatan semuanya. Amin Allahumma amin. Untuk selanjutnya, pada pagi siang hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih yang mana SMA Negeri 1 Bulanharjo sudah melaksanakan program-program yang menjadi ketentuan-ketentuan. Salah satunya adalah diskusi aset terkait dengan SMA Negeri 1 Bulanharjo. Semoga acara pada pagi siang hari ini nanti sukses seperti yang diharapkan, sesuai aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh atasan kita. Semoga dengan adanya pergantian menteri yang baru ini, aturan-aturan tidak berubah secara signifikan lagi, tetap bagus. Soalnya Pak Kepala Sekolah, Pak Guru-guru memperkabeh aturan itu diganti-ganti. Wis diatur ini, akhirnya nanti kebijakan-kebijakan yang ada, tapi ternyata juga beberapa aturan sudah banyak yang akan berubah. Tetapi dengan perubahan ini mudah-mudahan bisa menuju hal-hal yang inovatif, menuju hal-hal yang menuju kemajuan di sekolah SMA Negeri 1 Bulanharjo. Selanjutnya, mohon maaf, buatan aktivis sekolah untuk meleleng, buatan panjang itu, jadi kalau baca satu kali bibit dari ini, kalau ini makanya kalau matur cebikin mungkin, kami mulai dari acara Kiamba, dan ini acaranya undangan jam 9, tapi kalau di desa biasa jam 9, undangan itu jam 10 itu nanti baru mulai. Ya saya katakan SMA Kolasi Sedio, nanti Pak Niko Tetes setengah 10 dari sini tidak apa-apa. Saya salut dengan ya kebetulan kadang-kadang dulu kalau saya suruh ngantar istri ke sekolah rapat jam itu paling ya pulang kasih jauh orang sekolah tepat. Lalu Tetes di sini tuh jam 9, udah ya jam 9 dimulai, minimal maksimal 5 menit sudah dimulai. Jadi alhamdulillah di TNI Polri di sekolah jam itu ya jam itu tes ini alhamdulillah, jadi kita bisa membagi waktu di undangan yang lain dan biasa level-level. Saya kalau undangan di Pendopo Kabupaten undangan jam 11, setengah 11 jam 11 baru dimulai, itu pun biasa. Jadi jari kita biasanya disiplin, dari menu-menu kan disiplin. Jadi kalau undangan jam 9 saya berangkat dari rumah, dari Doaya itu setengah 11 Pak. Dan itu kita lagi dimulai, paling-paling pakai pembukaan nggak terima. Jadi pun akal. Saya tetap DPR, ini saya mana? Dan DPR kalau yang perlu terus rakyat sing diwakili kalau mau bukan atau nggih. Terakhir pun saya Bapak Kepala atau di Pak Musik. Pak Musik kalau ini tidak datang kantor desa Sidowaya, kaitan pun kalian bilang itu Jumat tanggal 29 nggih. Nggih. Kalau kita sama matur lan kalau pangapunten sama. Kula nampung saged gratisi mlebetipun. Nggih. Perkara seneng napa presiden saya apa nggih. Napa presiden
jumlah kita 80 betul masalah, 100 betul masalah, penting gratis. Ini seneng kali borang ini mau kau dengan usaha yang baik, kalau betul sakit. Ini kan kalau betul modal, jadi kalau gimana? Mungkin kita ini ngambil pada sama Pak B, itu nggak mungkin kalau tapi nggak sih. Mungkin modalnya ini mau pancingan 100 pesawat itu kali 14, belok kanan sebelah taruh lurus, nanti parkirnya di dalam. Kalau dengan lewat lagi dulu, mungkin parkir itu datang melapang kira-kira 400 meter, mungkin nggak sampai atau mungkin. Atau monggo pakai kita sudah koordinasi dari sana. Dulu nanti dari sama Polan ada sekitar 80 gimana? 80 monggo, 100 monggo, putra kerja untuk teman-teman. Mobil kan lagi. Ini kan kita tanya izin. Kalau kita berpisah nih kita izin. Biasanya kalau yang begitu sampai selesai kan. Kebetulan di saran-saran dan akhir tahun ini mungkin di kota gitu, kabupaten, di sekolahan, di kelurahan, kita ada dana dan hilang dan nanti kan tetap yang kita juga pakai. Jadi sama ini kan tetap lagi. Terang-terangan mau kan? Nggak tahu, bila kira-kira itu bisa menceritakan sapi, akhirnya kalau kita berkualitas daya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bulan Harjo, Bapak Suliman SPD NPD. Kepada Bapak Suliman kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dengan calon guru berat, angkanya PBB, langsung dan guru ini bukan guru beserta orang tua dan siswa. Ini kegiatannya adalah diskusi aset ya. Tapi sebelumnya tentu kita perlu bersyukur kepada Allah SWT di mana pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama di ruangan ini sama-sama interaksi yang sehat gitu kan. Yang berikutnya tadi belum disampaikan oleh teman-teman tujuannya apa sih kita seperti ini. Jadi disampaikan dulu pada saat tujuannya kita bisa setelah ini, sehingga nanti dari masing-masing peserta itu bisa siap-siap apa yang nanti bisa disampaikan. Kalau tidak punya persiapan, apalagi menggunakan biaya pokok. Jadi kalau tidak menjaga dulu, ngomong foto hari ini nanti kan jadi tidak tahu maksudnya. Kalau langsung inti, tiba-tiba inti di seluruh Jakarta ya, mereka tidak siap. Baik, nanti kalian dari dosen saya serahkan menyapa dengan teman-teman CTP untuk bisa dilakukan dan sebaik-baiknya. Dan nanti mungkin saya hanya sampai pukul 10 ya, karena setelah itu saya harus ke SMA 1 Klaten terkait dengan kegiatan kita persiapan ini dengan dinas pendidikan Kabupaten Klaten. Nanti ada tahun-tahun kasih kuliah harus pemilihan plan gitu ya. Dan tentu Pak Sultan nanti bisa diikuti dengan baik. Tujuannya nanti adalah utamanya untuk pengembangan yang bersekolah ini. Kaitannya dengan aset yang kita punya bisa nanti kita teruskan untuk bisa kita kembangkan lagi ke arah yang lebih baik. Itu aja jawaban dari saya. Kurang dari maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Ibu yaitu pemaparan diskusi aset SMA Negeri 1 Bulan Harjo yang nanti akan kami sampaikan secara bergantian mulai dari saya, Pak Musin, kemudian Bu Bibi. Saya izin berdiri ya Bapak Ibu. Ini kaitannya dengan tugas kami CGD Angkatan 11 tentang pemimpin dalam pengolahan sumber daya. Dalam hal ini kita nanti akan diskusi aset atau sumber daya yang ada di sekolah kita SMA Negeri 1 Bulan Harjo. Next Pak. Nah tujuannya di sini kami sebagai CGB diminta untuk mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah. Itu tadi yang ditanyakan oleh beliau Bapak Kepala Sekolah kaitannya. Ini undangannya terkait dengan apa? Jadi kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk nanti mendiskusikan aset apa saja yang dimiliki oleh sekolah kita tercinta ini. Nah ini apa itu aset? Aset adalah barang yang tidak habis pakai yang dimiliki oleh suatu sekolah yang memiliki umur lebih dari 1 tahun. Aset membutuhkan manajemen yang baik agar lebih mudah untuk dipantau dan ditelusuri. Kebutuhan informasi mengenai data informasi suatu aset sangatlah penting untuk memperbaiki kinerja atau efisiensi di dalam suatu lembaga. Lanjut Pak. Nah, apa saja yang dimiliki aset yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Bulan Harjo? Di sini kami sudah mengklasifikasikannya menjadi 7. Next Pak Maksim. Yang pertama itu modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal fisik, 4 modal finansial,
kelima modal politik, 6 modal lingkungan alam, dan yang ke-7 adalah modal agama dan budaya. Untuk nanti akan kami jelaskan terlebih dahulu apa itu modal manusia sampai tadi modal agama dan budaya. Selanjutnya nanti setelah ada penjelasan dari Pak Musin dan juga Bu Bibit, nanti kami minta Bapak Ibu dan anak-anak semuanya untuk berdiskusi. Jadi nanti kami kelompokkan, kemudian per kelompok itu akan mendapat salah satu dari 7 aset tadi. Maka nih Bapak Ibu, untuk penjelasannya bisa dimulai dari Pak Musin, kami persilakan. Terima kasih Bu ini atas waktunya. Melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Bu ini, yaitu saya manusia nih. Untuk manusia, sumber daya manusia berkualitas merupakan suatu hal penting yang akan mempengaruhi kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan kualitas sebuah instansi. Jadi pemetaan modal atau aset individu merupakan kegiatan menginventaris pengetahuan, kecerdasan, keterampilan yang dimiliki setiap warganya dalam sebuah komunitas. Ini nanti manusia itu seperti apa? Mungkin ini contohnya, yang jelas suatu sekolah dan kepala sekolah. Ya. Kita jelas Bapak Suliman SPDMPD punya pengalaman, kemudian punya kompetensi serta terbuka terhadap perubahan. Yaitu dari sosok leader yang selalu bersemangat dalam memberikan kepemimpinan dan mendorong kepada peningkatan kualitas pendidikan di sekolah kita nanti. Nah itu diantaranya contohnya nanti punya guru berapa, kemudian memiliki CGP berapa, penjaga sekolah juga, murid berapa, orang tua murid berapa, dan juga komite. Di antaranya seperti itu nanti yang bisa kita nanti diskusikan dalam suatu kelompok. Ini yang dari modal manusia. Lalu kemudian modal sosial. Modal sosial dapat diartikan sebagai norma dan aturan yang mengatur pola perilaku warga di dalamnya. Di dalamnya komunitas tersebut juga terdapat unsur kepercayaan, trust, dan jaringan networking. Aset sosial tersebut juga dapat dimaknai sebagai bentuk investasi yang berdampak pada bagaimana manusia, kelompok, organisasi hidup berdampingan. Sebagai contoh seperti adanya kepemimpinan, kerjasama, saling percaya, dan rasa memiliki masa depan yang sama. Nah, seperti apa nanti mungkin kelompok yang mendapatkan modal sosial nanti untuk berdiskusi ini nanti seperti warga sekolah termasuk guru dan kepala sekolah selalu berkolaborasi dengan baik, menjunjung tinggi kekeluargaan, kebersamaan, kekompakan, kemudian komunikasi dengan dinas pendidikan, Capdi dengan baik, dengan dinas pendidikan provinsi dengan baik. Kemudian juga ini ada interaksi juga yang terjalin antara guru dengan orang tua juga sangat baik dan harmonis, hubungan baik dengan komunitas sekolah dan masyarakat sekitar sangat terjaga. Itu diantara yang nanti yang menjadi modal sosial yang kita nanti bahas dalam satu kelompok. Selanjutnya modal fisik. Nah ini modal fisik, kalau di sini kita Pak Wahyudi yang nanti diantaranya bisa memberikan sesuatu yang penjelasan. Modal fisik tadi atas dua kelompok utama yaitu bangunan dan infrastruktur atau sarana prasarana. Bangunan digunakan untuk kelas atau lokasi kegiatan atau pembelajaran, laboratorium, pertemuan dan pelatihan. Jadi nanti seperti tadi juga di bangunan sekolah lengkap dengan apa yang memadai, alat peraga dan media pembelajaran yang tersedia, ada jaringan listrik, kemudian ketersediaan air yang mencukupi. Seperti itu mungkin yang bisa saya jelaskan untuk saat ini. Untuk selanjutnya ke Bu Bibit untuk melanjutkan. Monggo. Izin berdiri ya Bapak Ibu ya. Kayaknya pernah nonton ini ya. Oke, tempat sekolah dulu ya Bapak Ibu ya. Atau tempat yang lain, tempat jelas mungkin ya. Sudah pernah tahu ya? Tempat jelas? Iya, oke. Tempat jelas, saya anuan dulu ya. Tempat jelas. J O S
Jos. Lo ada anak ini yang luar biasa hebat ini. Nanti Alexa bisa mimpin ya. Oke, kita mulai ya. Double jos. J O S. Jos. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, saya melanjutkan ya. Modal finansial. Baik dulu Pak. Modal finansial. Finansial, oke. Modal finansial digunakan untuk membiayai pembangunan dan kegiatan sekolah. Ini termasuk tabungan, investasi, pengeluaran dan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Nanti khususan kelompok ini adalah para orang-orang yang ahli di bidangnya. Kemudian lanjut Pak, next. Modal politik adalah salah satu aset sekolah. Modal politik digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Modal politik umumnya berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan di sekolah tersebut. Mau dibawa kemanakah sekolah itu nanti. Ya oke, lanjut next ya. Modal lingkungan atau alam. Modal lingkungan merupakan aset potensial baik yang sudah diolah ataupun yang belum diolah dan bernilai ekonomi dalam upaya mendukung kebutuhan sekolah. Kemudian next. Modal agama dan budaya. Identifikasi dan pemetaan modal budaya dan agama merupakan langkah penting untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan dan keagamaan dalam suatu komunitas, termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berperan langsung maupun tidak langsung di dalamnya. Next Pak. Oke, sekarang kita diskusi ya Bapak Ibu. Oke, izin mengelompokkan kelompok ya. Yang pertama adalah modal fisik. Nanti modal fisik itu kami haturkan kepada Pak Sulaiman dan Pak Agus Wahyudi. Ya, kemudian modal politik. Modal politik itu Pak Joko Trisilo sama Mas Fajar. Kemudian nanti ada modal finansial Bu Wahyu, Mbak Agustina sama Mbak Aulia, Bu Aulia. Lanjut ya. Kelompoknya masing-masing, kemudian nanti dibagikan lembarannya. Oke, yang pertama, yang pojokan ya, yang pojokan itu modal fisik itu Pak Sulaiman sama Pak Guswaniti. Lanjutnya Pak Joko Trisilo sama Mas Fajar itu ada modal politik. Kemudian modal finansial itu ada Bu Aulia, ada Bu Wahyu, ada Bu Agustina. Oke, silakan duduk berkelompok. Ada Bu Endang Sukarni sama Bu Ari sebelahan. Itu adalah modal sosial. Ada Pak Anas, Pak Ahmad, dan Pak Haris. Itu adalah modal manusia. Kemudian ada Bu Sri Yantini sebagai pelaku usaha, Bu Istiqomah sebagai wali atau orang tua siswa, Bu Sumina sebagai orang tua siswa. Itu ada modal lingkungan atau alam. Kemudian terakhir adalah modal agama dan budaya, nanti diserahkan kepada siswa. Boleh menyesuaikan Bu, kalau budaya kan sempit. Coba bantu apa?
Silakan mati sama temboknya. Mati sama. Sebelahnya sini atau di sebelahnya boleh. Ini sana enggak? Pas terus. Agak sedikit sana Bun, nanti soalnya geser. Ya. Ini Terus. Ya, window shopping. Ya, oke. Geser lagi Kakak Ali, geser lagi. sekalian Pak, Mas Waka sekalian Mas. Tolong ditetelkan sekalian Mas yang tinggi ya. Ini bukan Mas Ali tapi Mas Waka. Bapak ya. Oh iya. Mau bantu iya gitu. Gitu. Oh lembur. Ya atas lembur. Di atas. Sebenarnya kayak ke sana. Iya, jangan sampai sebelah. Manusia. Sebelah. Halo Pak Ustaz. Udah gini. Balik dah dia kita sih. Ya. Aku ingin menyelamatkan kita. Panik kalau. Itu yang belakang bikin apa itu ya? Oh, beda sendiri. Iya loh. Kok ada Iki dia nondok dia ini lepelan nih. Itu Pak Waka. Cukring. Tembok ke sini pelin ya. Nih, sosial itu ngapain? Turun, kurang menit. Tenaga kebersihan. Misalnya kayak gue. Kebut. Administrasi berkantor. Aku ngeluh lah. Balik ke tempat. Belum kemana.
lingkungan. Ada tambahan, silakan tuliskan di situ. Dengan sikap sempurna budaya. Tangan situ. Aku rada kayak positif ya. Tenang lagi ya. Berarti apa nanti waktunya dikurangi jadi 5 menit ya? Iya. Ya, terlalu lama ini ya. Bisa geser, yang murid di sana. Oke, memiliki semangat yang tinggi untuk mengikuti pembelajaran secara aktif di sekolah dan mampu mempelajari budaya. Bapak Ibu kita mulai presentasi ya. Dibaca dulu bukunya masing-masing. Dari tambahannya kira-kira ada tambahan apa? Kemudian nanti ketika presentasi yang tambahan itu disertakan ya Bapak Ibu. Kita mulai dulu dari model manusia itu ada Mak Anas, Pak Akbar, dan Pak Haris. Hasilnya bisa dibawa ya kayak Nata. Oh udah. Bun, papan turun di belakang ya, belajar menyiapkan yang kedua, Bun. Iya, cepat. Yang kedua sosial. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim model manusia akan mempresentasikan untuk yang pertama di dalam model manusia itu ada yang pertama ada kepala sekolah. Jadi di dalam model manusia kepala sekolah ini sudah memiliki kualifikasi pendidikan S2, sudah memiliki sertifikat pendidik, sudah menjadi kepala sekolah penggerak, sehingga memiliki kemampuan manajemen yang baik. Model yang kedua itu adalah pengawas. Pengawas sekolah sudah melakukan pendampingan dan coaching secara berkala. Kemudian yang ketiga ada komite. Di dalam komite sangat kooperatif dalam membantu pelaksanaannya program-program sekolah. Kemudian ada model guru. Di dalam model guru ada 98% guru sudah memiliki sertifikat pendidik sehingga lebih kompeten dalam pembelajaran. Dan terdapat 5 guru penggerak dan 3 calon guru penggerak dalam mendorong kemajuan sekolah. Selanjutnya ada model tenaga kependidikan. Terdapat PLT, kepala bagian tata usaha yang berpengalaman di bidangnya, dan seluruh tenaga kependidikan memiliki bekal yang mumpuni dalam pengelolaan administrasi sekolah. Kemudian yang selanjutnya terakhir model orang tua atau wali murid, yaitu orang tua
wali murid sangat proaktif dalam mendukung seluruh program sekolah. Untuk masukan kritikan dari kelompok lain, yang pertama ada nomor 1, kerukunan antar warga. Kemudian yang warna kuning ini dari siswa memiliki semangat yang tinggi untuk mengikuti nomor ini. Pembelajaran, ya, untuk memiliki pembelajaran secara aktif di sekolah dan mampu mempelajari kebudayaan Indonesia. Indonesia mengalami tari. Saya ulang ya. Secara aktif di sekolah dan mampu mempelajari kebudayaan Indonesia melalui tari dan karawitan. Selanjutnya yang warna hijau muda ini sudah bagus, lengkap. Kemudian warna pink, untuk modalnya ini kurang satu yang belum masuk, yaitu modal siswa ya dari tim finansial. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok modal manusia. Siswa, ya betul sekali ya. Kita karena semuanya itu berpihak kepada siswa. Semua yang kita hasilkan adalah untuk siswa. Ya, nih. Terima kasih luar biasa. Selanjutnya adalah beri tepuk tangan lagi luar biasa. Oke, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan juga rekan-rekan JGP, di sini kami berdua mendapatkan jatah tadi untuk berdiskusi mengenai modal sosial. Di mana di sini modal sosial ini sebenarnya, mohon maaf tapi memang kami grogi ya, ini sebenarnya biar ngumpul orang. Sekarang ini sebenarnya tidak urut. Nah ini kami akan mencoba untuk mengurutkan bahwa untuk yang modal sosial ini dimulai dari dalam dulu, dari dalam yaitu adanya kekeluargaan dan kebersamaan antar warga sekolah. Di sini berarti adanya komunikasi aktif, komunikasi dalam hubungan sosial antar guru, kemudian antar staf TU, kemudian dari bapak kepala sekolah, kemudian juga antar warga sekolah dalam siswa. Di sini siswa. Kemudian untuk di dalam guru atau di lingkungan guru itu kekeluargaan kebersamaan ini sudah tercipta adanya program-program dari kehumasan, yaitu ada apabila ada warga sekolah yang sakit kemudian kita menengok, kemudian ada warga sekolah kita yang memiliki hajat atau ada sesuatu yang menyenangkan kita ikut berbahagia, ini sudah. Kemudian untuk kebersamaan di dalam mungkin satu event tertentu kita sudah membuktikannya bahwa kita memiliki kebersamaan kekeluargaan yang bagus. Jadi mungkin ada makan bersama atau sarapan bersama dalam ruang guru, ini sudah kita laksanakan. Kemudian untuk yang ada di dalam juga ini kolaborasi atau kerjasama, ini kalau saya balik, kolaborasi kerjasama antara warga sekolah ini untuk mencapai visi dan misi sekolah, yaitu kerjasama kolaborasi antar guru, staf TU, kepala sekolah dan juga siswa. Apabila semuanya ini bisa berkolaborasi dengan baik, insya Allah nanti visi-misi sekolah kita itu akan bisa tercapai dengan baik. Ini untuk yang kolaborasi atau kerjasama, baik dalam kalau kepala sekolah ya berarti melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah, kalau bapak ibu guru berarti melaksanakan tugas sebagai guru mengajar di kelas, bertanggung jawab atas kelas, pengelolaan kelasnya. Kemudian kalau untuk di staf TU berarti membantu atau juga memperlancar administrasi pada bapak ibu guru, ataupun juga pada siswa, mungkin siswa membutuhkan sarana prasarana yang memang disediakan oleh TU. Ini kerjasama kolaborasinya juga dengan Sarpas. Kemudian untuk bapak kepala sekolah tentu ini mengawasi semua kegiatan dalam kegiatan guru dengan staf TU maupun pada siswa. Sedangkan untuk siswa sendiri ini diharapkan bisa melakukan kegiatan proses belajar mengajar dengan baik, mengikuti pelajaran dengan baik, akan tercapai tujuan pendidikan yang kita canangkan dalam visi misi sekolah kita. Kemudian untuk yang
hubungan di luar modal sosial kita untuk interaksi, ini kita bisa melakukan interaksi komunikasi dengan pihak dinas, kemudian dengan pihak komite sekolah, dengan pihak masyarakat atau orang tua. Untuk pihak dinas di sini kita berkaitan dengan Capdin 5 yang semuanya nanti berkaitan dengan seluruh program sekolah kita dan juga yang berkaitan juga dengan siswa. Dengan adanya administrasi atau mungkin segala hal yang berkaitan dengan kedinasan. Kemudian untuk yang komite ini bisa kita pakai untuk kerjasama untuk meraih program-program sekolah yang sudah direncanakan, karena komite adalah jembatan antara sekolah dengan masyarakat. Nah, untuk masyarakat atau orang tua ini bisa kita berkolaborasi agar mereka bisa mengetahui program-program sekolah, sehingga program-program sekolah itu bisa dilaksanakan dengan baik. Apabila itu sudah, maka para putra-putri mereka pun yang nanti akan merasakan dari hasil yang diberikan oleh sekolah, yang juga kolaborasi atau kerjasama dengan mereka atau orang tua siswa. Kemudian untuk yang lain, untuk hubungan sosial, di sini ada beberapa tambahan. Ya, untuk yang di bagian pink ini bentuk kegiatan seharusnya lebih diperjelas. Nomor 1 sampai 3 digabung menjadi jalin kepercayaan dan norma. Nomor 1 sampai dengan 3. Terima kasih. Ini tadi memang banyak global ya, global, sehingga ini kami perjelas tadi dengan penjelasan kami tadi. Kemudian untuk yang berikutnya ditambah dengan kebijakan kerjasama sekolah yang berupa MGMP ya, berupa MGMP. Kemudian kerukunan antar warga nomor 1 ya, kerukunan warga nomor 1 tadi di dalam bentuk kekeluargaan dan kebersamaan tadi, yang kemudian mereka kita wujudkan dengan cara ada makan bersama dan sebagainya tadi. Kemudian untuk yang kuning, lingkungan sosial di sekitar SMA Bonanharjo, lingkungan sosial berada di lingkungan wisata. Ya, ini nanti mungkin kami tambahkan, karena ada di lingkungan wisata, maka mungkin kita akan memberikan kerjasama sosialnya antar kita sekolah dengan di tempat wisata. Mungkin kita bisa menggunakannya untuk pembelajaran para siswa di luar. Kemudian adanya kegiatan komunitas belajar, ini juga hampir sama dengan yang tadi MGMP, nanti bisa kita sambungkan. Kemudian lingkungan masyarakat, pengrajin, pengusaha dapat berkolaborasi dalam kegiatan sekolah dalam tajuk orang tua mengajar. Ini belum ya. Kalau di PAUD, di KB atau di TK itu sudah ada orang tua mengajar. Tapi kalau untuk di SMA ini kelihatannya belum. Nah, ini mungkin nanti bisa diselenggarakan. Ya, ini kebijakannya siapa, monggo. Ya, ini nanti dari pihak sekolah, ini nanti mungkin ada masukan untuk ini, sehingga nanti akan bisa kita rasakan bagaimana orang tua itu merasakan mengajar para siswa. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk modal sosial. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memaparkan pemanfaatan modal fisik untuk penunjang keberhasilan pembelajaran, di mana kalau sesuai aturan saya memakai modal politik, urutannya adalah modal politik dulu, nggak apa-apa. Saya mewakili diri saya sendiri, kelompoknya. Yang pertama, aset yang dimiliki adalah gedung dan bangunan. Sekali lagi ini gedung sudah kita lihat bersama, kita memiliki ruang kelas walaupun kita belum cukup 30 ruang kelas. Kita menempati 30 ruangan, itu 26 ruang kelas, 3 ruang bukan ruang kelas yang kita tempati. Kemudian laboratorium. Nah, ini kaitannya dengan yang tadi, karena kita masih keterbatasan ruang kelas, maka laboratorium sementara masih digunakan untuk ruang kelas, ruang pertemuan ini yang sekarang kita gunakan. Sedangkan ruang guru
ruang tenaga administrasi sekolah, ruang pimpinan, ruang BK, ruang UKS, ruang dan lain-lain yang tidak disebutkan satu persatu karena nanti terlalu lama. Kemudian media pembelajaran, jadi ada nama pembelajaran kita sudah ada proyektor, TV, smart TV, kemudian alat laboratorium walaupun belum bisa praktikum, tapi alatnya bisa untuk sarana demonstrasi kepada siswa. Ya, jadi alatnya yang memungkinkan dibawa ke kelas, silahkan dibawa ke kelas untuk demonstrasi. Kalau nggak bisa praktikum, minimal demonstrasi, minimal ditunjukkan alatnya, anak tahu. Ya, kemudian alat pendukung yang lain itu ada ATK, mobiler, wifi, internet. Ya, dengan berbagai permasalahan. Karena koneksi 1000 lebih koneksi itu enggak di sini saja akan jadi masalah. Ya, mau dikasih bandwidth berapapun pasti trafficnya akan mengerikan. Ya, pasti enggak hanya di sini saja. Jadi kalau ada siswa protes, ya nanti diperbaiki, ya, karena pasti itu enggak usah emosi, enggak usah bilang gue sekolah belajar, enggak usah bilang gitu ya. Ini nanti diperbaiki mana juga. Koneksi 1000 internet itu kalau siswa yang protes itu mikir jauh sana, oh ya memang memanage 1000 lebih koneksi itu enggak gampang. Butuh proyektor jilid 4 untuk bisa menata itu, gitu ya. Kemudian ruang terbuka, kita punya lapangan, ya, lapangan, taman, ya, lapangan olahraga, itu ruang terbuka. Kemudian gazebo itu ruang terbuka, bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Ya, jadi pembelajaran tidak harus di dalam ruang kelas, ya, bisa juga di ruang terbuka. Kemudian ada kolam hias. Bisa nggak untuk pembelajaran? Bisa, misalnya pelajaran biologi, ya, pelajaran biologi di sana ada ekosistem kolam, ada kodoknya juga yang tidak dipelihara tapi tiba-tiba nunut hidup di situ, gitu ya. Kemudian ya, lumut, ya, ya, dan lain-lain masih banyak, termasuk yang tidak kelihatan, ya. Bakteri yang apa kan nggak kelihatan, dikira nanti makhluk halus karena saya orang yang tidak percaya dengan hantu, ya. Jadi ya, yang percaya hantu lah, ya, itu tulang hias. Kemudian tempat ibadah sementara kita masih hanya mengaku benar satu, tapi ke depan mudah-mudahan nanti untuk agama Islam bisa diberikan tempat khusus, walaupun belum ada tempat khusus akan kita fasilitasi dengan tempat ruangan yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ibadah agama non Islam, ya. Sementara belum buat pecah-pecah. Kemudian air bersih ini dekapulan kok banyune banyak, ya. Ini saya salah bahasa sarkasnya harus main toren, ya. Nah apa ya, jangan naik juga toren pagi-pagi. Sudah saya perbaiki. Jadi menurut Pak Des itu memang saya itu tukang apa-apa. Jadi tukang listrik, jadi tukang pam, jadi tukang kayu, tukang batu, ya. Jadi tukang kompor juga, ya, gitu, mungkin. Gitu. Jadi ini yang kita tuliskan, ini yang baru kita tuliskan sekali lagi. Fisik ini bukan apa-apa kalau tidak ada niat baik, ya. Jadi fisik, nggak ada fisik itu kalau kita sudah ada etikat baik, niat baik untuk memajukan pendidikan, bahkan tidak ada ruang kelas misalnya, kita bisa belajar di bawah pohon bambu misalnya. Ini niat, ya, niat. Ya, kebetulan kita sudah diberikan fisik yang luar biasa ini, ya. Manfaatkan sebaik-baiknya yang ada, kurangi mengeluh, tingkatkan semangat, ya. Cakep, ya. Kemudian ini masuk kali ini tulisannya yang paling baik hanya ini, oke. Apa yang itu saya. Kemudian perlu penambahan tempat parkir motor yang representatif. Kemudian perlu membuat food truck, ya, food truck, ya, tempat parkir dan food truck. Oke, ini
tempat parkir dan food court memang perlu, tapi menurut saya nggak nomor satu ya, nggak nomor satu. Memang perlu tapi nggak nomor satu. Kemudian perlu food court, saya cocok juga karena saya suka makan juga ya, jadi memang perlu kantin yang sehat. Sehat itu sehat lingkungan kantinnya tidak lembab, tidak karena bersih ya, bersih tidak lembab, cahayanya tercukupi ya, itu memang perlu. Jadi bahkan perlu diawasi oleh dinas kesehatan yang ngecek jajarannya. Iya betul, ini serius ya. Jadi memang perlu kerjasama dengan dinas kesehatan terkait dengan yang kompeten di bidang ilmu gizi ya, layak enggak dijual di sekolah. Nah itu memang perlu, itu ke depan. Tapi kemudian penambahan ruang kelas OP siap, insya Allah tahun 2025 kita mengajukan DAK lagi, semoga dikabulkan. Kalau dikabulkan juga menjadi PR berat bagi kita seperti berdiri di ujung tanduk ance-ance pucuk eri, karena data pemerintah itu sumun dungkel ya, bahaya. Jadi kalau dana pemerintah itu saya sendiri takut untuk ngecari dana pemerintah ya, bahaya. Kemudian penambahan ruang ekstrakurikuler, kurang apa ekstranya? Ya nanti oke, kurang apa? Ruangan HP-nya 14.000 meter persegi ya, itu 14.000 meter persegi. Oke, nanti ya. Kemudian penambahan LCD Smart TV. Siap, Wahyu sudah mengajarkan ini irigasi. Gue mau singgung di depan ya, tukang ledengnya sudah kerja dengan sebisa mungkin ya. Tukang ledeng kita nggak sembarangan, tukang ledeng kita itu sarjana ya. Satu ya, tukang ledeng kita sarjana, nggak bisa dipandang sebelah mata ya. Itu kemudian penambahan fasilitas olahraga indoor. Oke, nanti kita proyeksinya ke depan saya akan juga lapangan basket itu di indoor ya, mudah-mudahan sebelum saya pensiun sudah punya indoor gitu ya. Iya, nah kan itu loh gitu, 60 tahun jadi ya itu. Kemudian lingkungan asli nyaman rindang sip. Polan itu kalau teman-teman dari luar kita itu dolan ke Polan pasti merasakan udaranya lebih sejuk ya, walaupun kita di sini karena sudah terbiasa di sini panas, tapi lebih panas di luaran sana. Nyatanya mereka kesini pasti bilang Polan sejuk. Nah kita sambat panas karena kita sudah terbiasa dengan ini saja, ada kenaikan suhu dikit kita sudah mengeluh panas. Bayangkan kita di tempat mereka yang lebih panas, mereka di sini pasti bilang bahwa Polan itu sejuk. Kemudian pelafon kelas beberapa kelas belum memiliki pelafon ya, itu juga sudah dianggarkan Bu Wahyu ya. Karena jadi Basuki mau panas ya. Rapor saya cekelen mau warning ya. Itu jadi sudah dianggarkan, dan ini kita tidak bisa semena-mena kan ada bos ada BOP. Kan buat aturan, orang aturan ya. Kita itu mainnya harus pakai aturan, harus sekian persen isi, harus sekian persen perawatan perbaikan dan lain sebagainya. Jadi mengapa orang dianggarkan sekaligus? Wah itu ya sambil nyari pembahan isi kini kabeh ya. Gue serasa nulis-nulis, rasa tulis sepeda, seneng murid ya, nulis-nulis kok. Gitu. Jadi semangat. Oke siap.
tetap disiapkan, walaupun kejadian tahun ini kita bisa sekian uang dulu, tahun berikutnya tambah lagi. Ya, kalau ada kota juga kita nggak apa-apa, karena ketidaktahuan ya, karena ketidaktahuan aturan mainnya seperti apa. Ya, bisa dijelaskan yang rasa yo, menengahi, karena kalau mereka jelaskan malah salah, gitu ya. Itu kemudian limit yang kelas belum max. Kalau dikasih N depannya keren, N max ya. Di depan kita sampaikan bahwa itu tadi kita untuk manajemen bandwidth itu butuh proyek sosial jilid 4 dan 5 bekerja sekaligus karena 1000 koneksi ya. Ya nggak maksimal. Mau dipakai berapa megabit per second pun Mbps loh, nggak maksimal. Ditambah lagi dengan kita belum berbudaya, ya kita belum berbudaya. Apalagi siswa, ngapain dia lagi, saya nggak dilanggi. Sebagian saya nontonnya apa, ngerti Pak Guru, bisa sih ding. Ya, jadi itu kita berbudaya intinya itu. Bahkan saya dengan dengan sebenarnya kita branding satu saja cukup sebenarnya, nggak harus 4 gerakan mulia, cerdas, kreatif, berbudaya saja cukup sebenarnya. Berbudaya itu nanti sudah berakhlak mulia, berbudaya nanti sudah akan menjadi cerdas karena budaya belajarnya. Berbudaya akan jadi kreatif karena budaya suka kreatifnya, tapi kreatifnya yang baik-baik, berbudaya baik-baik. Jadi itu. Terus apa lagi ini? Laboratorium belum maksimal digunakan dan perlu tambah ruang kelas ofisial. Karena itu kemudian dapat kita memang ini. Nah ini ada fotonya. Nah ini ada fotonya keren. Kalau ditutupi ya. Ini guru dari sana, Mars, bukan guru kolam ya, ini bukan guru kolam, ini guru keren. Kira-kira itu aset yang bisa saya sampaikan mewakili bersama tim saya, Pak Sudiman tadi. Lab bahasa, lab bahasa kan kita bahasa bisa di mana-mana, bisa di lab TIK 1, bisa di lab TIK 2. Aset yang ada di sekolah ini untuk seluruh warga sekolah dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk SMA bisa sekolah belajar menjadi lebih baik. Enggak ada itu lab TIK punyanya Pak Mugi, lab TIK sama punyanya, enggak, bukan punya saya juga sebagai warga Kasatgas, bukan punya Pak Suliman sebagai kepala sekolah juga, tidak. Iya kan tanya Ya. TIK. Dan bahasa bisa nggak? Butuhnya bahasa apa? Itu speaker aktif sama. Ada speaker aktif, banter malah. Kalau omongannya tombol, banter speaker itu. Ya, apalagi? Dia recorder. HP kan recorder. Semua punya HP, semua punya recorder. This is smartphone. Smartphone itu kalau usernya smart, kalau usernya nggak smart, ini equal batu bata. Sampai nenek-nenek power. Semoga sehat selalu ya, luar biasa ini. Selanjutnya adalah modal finansial. Semoga Fisika Sama Negeri 1 Polodarjo semakin bagus sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada putra-putri kita, siswa-siswi kita, dengan harapan untuk sementara dimanfaatkan aset fisik yang ada semaksimal mungkin. Seperti itu, Lanjut adalah modal finansial. Izin kami perwakilan
saya menyampaikan apa yang sudah kami sepakati bersama. Sebelumnya di sini modal finansial yang kami paparkan adalah yang sudah pasti ya. Sumber pendapatan dari finansialnya SMA Negeri 1 Kelurahan Harjo yang setiap tahunnya didapatkan yaitu BOSP dan BOP, bantuan operasional satuan pendidikan atau BOS, dan yang BOP yang biasa dikelola oleh PAID. Kemudian pemanfaatan dari kedua moda di sini adalah yang pertama untuk honor non ASN, baik itu tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Kemudian yang kedua, pengadaan sarana dan prasarana. Ini pengadaan sarana prasarana bisa berupa belanja modal, bisa belanja habis pakai. Nah, seperti yang disampaikan Pak Agus tadi yang sempat menjadi lumayan lama, bahwa di dalam penggunaan sumber dana ini pasti ada aturan yang harus kita ikuti. Aturan mainnya yang harus kita ikuti. Sekolah tidak bisa menggunakan semena-mena dana tersebut sesuai dengan keinginan kita, tapi ada pagar-pagar yang harus kita batasi, ya. Seperti untuk pemeliharaan pembangunan fisik itu pun luar biasa, batasannya pemeliharaannya tidak boleh lebih dari 20 juta. Sementara Pak tadi disebutkan mengenai laboratorium, semua itu perlu proses, Nah, alangkah baiknya kita selaku yang ada di SMA Negeri 1 Kelurahan Harjo ini memanfaatkan sumber daya yang ada. Tujuannya satu, untuk siapa? Adik-adik yang ada di belakang, peserta didik kita. Kita bisa membawa ke ruang kelas seperti yang Pak Agus tadi, bahwa ini pun juga bisa menjadi lab. Tinggal kita kemauan kita mau seperti apa, seperti itu. Ya. Berikutnya yang kedua adalah kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah ini banyak sekali, baik untuk kegiatan siswa, ekstrakurikuler, kemudian lomba, kemudian kemah, itu semuanya menggunakan dana BOSP. Kemudian kegiatan sekolah yang lain, misalnya tentang langganan, baik langganan listrik, langganan internet. Kita internet bukan hanya satu saja, tapi sudah 2. Kemudian langganan website, kemudian kegiatan yang lain untuk peningkatan sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan, pengadaan IHT, kemudian pembelian ATK, pembelian ATK baik itu yang ada di ruang kelas maupun yang dipakai oleh Bapak Ibu guru, seperti alat kebersihan yang ada di kelas Anda, itu semuanya adalah dari sumber dana BOSP maupun BOP. Ya. Jadi kegiatan siswa ini hampir semuanya. Kemudian berikutnya adalah peningkatan sumber daya manusia. Ketika adik-adik itu dikirim untuk lomba, dikirim untuk mengikuti semacam jumbara atau apa, dan ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh sekolah dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, khususnya adalah siswa. Dan sumber daya manusia yang lain, Bapak Ibu guru atau tenaga pendidikan, ini bisa dalam bentuk lomba, kemudian IHT, berbagi praktek baik. Ini merupakan kegiatan yang tujuannya adalah untuk peningkatan sumber daya manusia. Yang kelima, pemeliharaan. Ini luas sekali. Anda bisa mengambil contoh, misalkan ada CCTV yang rusak, ini tidak bisa langsung serta-merta kemudian diperbaiki, tetapi harus menunggu jadwalnya pemeliharaan itu kapan. Karena SPJ tidak bisa serta-merta hari ini pemeliharaan langsung SPJ, tapi harus disesuaikan dengan jadwal yang sudah dibuat oleh sekolah sendiri. Pemeliharaan ini luas sekali, ya, baik pemeliharaan fisik maupun non fisik. Ya. Kemudian berikutnya ada beberapa masukan yang disampaikan kepada kelompok kami. Yang pertama adalah subsidi dari alumni. Mohon maaf, untuk subsidi dari alumni sampai dengan detik ini sekolah tidak pernah menerima. Untuk masjid itu pakai alumni gitu? Hah? Masjid ya, kan ada beberapa dana yang untuk pembangunan masjid itu ada alumni gitu. Terima kasih untuk yang dari masjid. Ini terkadang yang seru, ya, antara yang dengan di sekolah dengan harusnya bisa diartikan semacam apa ya? Ya memang itu bagian dari alumni, tetapi sampai dengan ini sekolah hanya mengetahui saja, ya, hanya mengetahui saja. Berikutnya sumber dana DAK dan bantuan PIP maupun UPS. Ya, terima kasih untuk DAK. Perlu diketahui untuk proses DAK kita
harus mengajar dulu dari kelompoknya Pak Fajar, tetapi ini juga bisa menjadi salah satu sumber finansial yang ada di SMA Negeri 1 Purworejo, khususnya di dalam pemeliharaan bangunan fisik. Kemudian bantuan PIP ini khusus untuk dikembalikan ke siswa, Terima kasih untuk sarannya dari dua ini. Kemudian berikutnya sumber dana subsidi masyarakat. Sepengetahuan saya sampai dengan detik ini sekolah belum diizinkan untuk memungut sumbangan dari masyarakat atau orang tua, ini belum ada. Misalnya untuk kegiatan tertentu seperti HUT itu bisa, tetapi bergantung dari kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah. Tapi kalau itu sebagai sumber yang utama itu belum, Kemudian alokasi penggunaan sampah perlu ditingkatkan lagi. Terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak yang saya hormati. Untuk tahun ke depan mungkin pemeliharaan alokasinya jauh lebih banyak dibandingkan yang tahun kemarin, tetapi dalam kurung ini kami belum bisa menyampaikan secara resmi karena belum ada ijab kabulnya dari provinsi. Dan kita masih dalam proses pengajuan, sehingga nanti ketika saat sosialisasi baru bisa kita sampaikan. Berikutnya yang terakhir ini yang ketiga, luar biasa masukannya, sumber dananya adalah sumber dana Baik, terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak semua. Ini adalah materi dari Muda Finansial. Mohon maaf, terima kasih dari Robi Megar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pada Bapak Ibu guru dan siswa-siswi yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok dan politik saya dengan Pak Dr. Silo ya. Jadi ternyata 7 modal atau 7 aset yang ada di sebuah komunitas itu saling melengkapi dan saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Di sini modal politik di sini akan sangat mempengaruhi atau sangat berperan untuk modal-modal yang lain, mungkin di modal finansial, modal fisik, dan modal-modal yang lain. Jadi untuk modal politik ini bisa kita pahami sebagai kebijakan regulasi dari SMA Negeri 1 Purworejo ini. Kita punya yang di atasnya yaitu dinas induk dari Jawa Tengah yang dibantu oleh cabang dinas wilayah 5. Itu nanti yang akan menelurkan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang akan kita pedomani sebagai pedoman atau sebagai acuan untuk berkegiatan di dalam sekolah. Untuk tujuannya untuk apa? Untuk kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada peserta didik. Jadi modal di SMA Purworejo yang pertama itu memiliki kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu merupakan modal politik kepala sekolah dan dibantu oleh tim manajemen yang dari Bapak Kepala Sekolah dan tim manajemen nanti akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan sekolah. Dan dari kebijakan dari sekolah itu nanti juga harus berdasar dari regulasi atau aturan-aturan di atas kita. Tentunya aturan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan mungkin aturan atau undang-undangan dari Kementerian Pendidikan. Gitu. Terus kemudian ada modal politik dari komite sekolah. Jadi komite sekolah itu juga akan berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan tim manajemen untuk menentukan arahan atau regulasi atau mungkin aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan bagi kegiatan sekolah. Jadi politik itu arahnya ke regulasi, ke kebijakan atau ke aturan-aturan atau undang-undangan yang akan mengatur berjalannya sebuah kegiatan. Gitu. Terus di sini ada tambahan dari beberapa kelompok kebijakan yang visioner menyiapkan tantangan masa depan. Kebijakan yang visioner, maksudnya gimana nih? Terus kemudian ada kegiatan pembelajaran perlu ditingkatkan lagi agar SDM bisa berjalan dengan baik. Kegiatan pembelajaran perlu ditingkatkan
agar berjalan dengan baik. Tadi dengan peningkatan SDM yang seperti yang disampaikan oleh Bu Wahyu bahwa dari modal finansial akan digunakan salah satunya untuk peningkatan SDM, dan untuk kegiatan IHT ada berbagai praktek lain atau seminar-seminar yang akhirnya dapat meningkatkan kapasitas dari SDM kita terutama guru dan karyawan yang tujuan akhirnya nanti untuk kegiatan siswa, jadi berpusat kepada siswa kepada siswa. Terus kemudian kerjasama dengan polsek Koramil untuk sosialisasi bahaya nafsa perlindungan dan hukum. Iya, Mas. Dan kerjasama puskesmas setempat. Nah, ini juga bisa masuk ke dalam aset sosial ya. Aset sosial bahwa kita berada di lingkungan yang di sekitar kita merupakan lingkungan dari instansi-instansi polsek, instansi Koramil dan puskesmas seperti itu. Tambahan kebijakan dari instansi pusat atau tambahan kebijakan dari instansi pusat atau yang lebih tinggi, lebih finansial. Jadi memang semua yang kita lakukan di sini itu memang semuanya berasal dari kebijakan dari aturan regulasi dari pusat. Itu. Kerjasama dengan dinas lingkungan hidup dalam hal kebersihan. Nah, ini juga termasuk lingkungan atau aset alam. Dari semua bekerjasama dengan pedagang kaki lima untuk membangun relasi antar sekolah dengan pedagang. Ya, ini juga termasuk usulan dari siswa bekerjasama dengan pedagang kaki lima. Ya, mungkin ini nanti arahnya mungkin penambahan food court dari siswa seperti itu. Mungkin demikian modal politik yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dan anak-anakku yang saya cintai, kebetulan saya kebagian masalah materi masalah modal lingkungan yang perlu kita garis bawahi di sini. Yang menurut pendapat saya modal lingkungan di lingkungan di luar lingkungan SMA Negeri 1 Pulang Harjo. Di sini hanya saya saya tulis singkat, nanti saya jelaskan. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu dan anak-anak yang saya cintai, di depan kita ada polsek. Jadi itu modal utama. Kenapa dikatakan modal termasuk modal lingkungan? Karena kalau ada sesuatu hal yang berhubungan dengan anak maupun bapak ibu guru, kita lebih cepat menyelesaikan. Itu maksudnya seperti itu. Yang kedua, kita berdekatan dengan puskesmas. Ternyata kita melakukan kerjasama dengan puskesmas. Apakah itu cek darah gratis? Apakah itu ada lagi program penambahan darah ya Bu ya? Tambah darah. Kemudian kerjasama antara UKS dengan puskesmas setempat. Yang ketiga, kedekatan dengan kelurahan dan kecamatan. Kita kan instansi di bawah dinas cabang 5, tetapi apapun yang terjadi kita di bawah, kalau kita lingkungan tetap tidak lepas dari kelurahan dan kecamatan. Dalam hal ini kita harus ada kerjasama. Kalau ada kegiatan-kegiatan tertentu, pasti kita akan dilibatkan dan kita akan mengikuti kegiatan yang ada di kelurahan atau kecamatan. Yang keempat, kita berdekatan dengan tempat wisata. Tempat wisata sebenarnya memberikan keuntungan kepada kita semua, baik kepada siswa maupun kita, bahwa kita tidak terlepas dari pembelajaran yang berhubungan dengan wisata. Mungkin bahasa Indonesia sebagai tempat pembelajaran untuk mendeskripsikan, menerangkan mengenai wisata yang ada di Pulang Harjo. Demikian juga kalau PKBU ada pembelajaran di situ adalah riset pasar yang ada di dekat SMA. Kemudian dekatnya dengan lapangan dan tempat olahraga. Sebenarnya tempat olahraga itu kita pahami semua bahwa kita banyak unggul, nanti olahraga banyak renang. Kemudian di Ponggok ada gedung olahraga anak-anak, kalau nggak mirip itu badminton atau tenis di gedung olahraga Ponggok. Kan anak-anak di sana istilahnya. Khususnya yang saya tahu itu yang badminton ada di sana. Kemudian pendekatan dengan pasar bank sampah sebagai tempat pembelajaran. Kebetulan PKBU ada hubungannya dengan bank sampah, bisa pembelajarannya di bank sampah.
kemudian di pasar PKBU juga ada hubungannya dengan pasar. Bukan PKBU saja, hampir semua sebenarnya mata pelajaran bisa itu dimanfaatkan dengan baik. Itu sebenarnya bisa kita belajar tidak hanya menurut Pak Agus tidak di sekolah saja, di luar. Kalau saya diizinkan sama Pak Joko, sebenarnya saya ingin membawa anak itu ke pasar karena hanya 2 jam, akhirnya ya kita mikirnya dia belajar waktu di luar jadwal aja. Kemudian yang ke-7, dekat dengan usaha kuliner. Kuliner juga membuat kita bisa untuk pembelajaran, pembelajaran apapun. Tuan depan kita banyak sekali kuliner yang bisa dimanfaatkan dengan pembelajaran, dan kita berikan contoh nggak usah jabro. Apa yang kalian lihat setiap hari? Itu aja yang saya sampaikan. Ini ada masukan. Yang pertama, lingkunganku masyarakat pengrajin. Lingkungan masyarakat pengrajin pengusaha dapat berkolaborasi dalam kegiatan sekolah dalam unjuk orang tua mengajar. Nah, ini saya kira sudah diprogramkan oleh sekolah bahwa kita tahun ini atau depan kita akan menunjuk orang tua sebagai pengajar. Itu adalah juga modal lingkungan masyarakat wirausaha pengrajin atau wirausaha yang lainnya. Kemudian bisa ditambahkan Bu, nanti ya yang untuk lingkungan masyarakat pengusaha. Makasih, ini ada masukan. Sebenarnya ada tambahan lagi, banyaknya pengusaha di lingkungan sekolah atau orang tua pengusaha ya, orang tua pengusaha. Kemudian lingkungan sekolah sangat mendukung adanya taman. Ini kebetulan sebenarnya aset sekolah ya, karena lingkungan sekolah. Kalau kita bicara di sini adalah lingkungan di luar sekolah. Kebersihan lingkungan perlu ditingkatkan. Kelas ini juga aset ya, termasuk sekolah. Di dalam sekolah dekat dengan pusat pengembangan ikan, sawah, bank, tim ya, ini kedekatan dengan pusat pengembangan ikan itu termasuk juga bisa wirausaha, juga termasuk bisa masuk ke banyaknya berdekatan dengan wirausaha, pengusaha. Kemudian yang selanjutnya dikenal sebagai kawasan sumber mata air, itu termasuk tempat wisata. Kemudian rindang tidak polusi. Ya, boleh, itu termasuk aset di luar sekolah. Ternyata lingkungan kita di luar sekolah sangat rindang dan tidak polusi. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau salah. Ada yang nambahkan ibu-ibu? Tidak ada. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 7 modal yang harus ada dalam suatu kelembagaan atau komunitas, ada 1 modal penting, yaitu modal agama dan kebudayaan. Modal agama di SMA yang 1 Balaharja ini, yang pertama, kita telah membiasakan berdoa saat mengawali dan mengakhiri pembelajaran, dan itu telah dilaksanakan oleh siswa setiap harinya dan diwakili oleh ketua kelas untuk mengawali kegiatan berdoa tersebut. Kemudian yang kedua, kita ada sholat zuhur dan sholat Jumat berjamaah, dan yang telah dilaksanakan secara rutin oleh siswa. Siswa juga saat ini telah merangkum atau menyimpulkan kultum yang telah disampaikan saat sholat Jumat berjamaah. Kemudian dari budaya, siswa telah melaksanakan budaya 5S, senyum, salam, sapa, dan sopan santun kepada siapa saja yang ada di sekolah tersebut, dari karyawan, kemudian guru, dan juga sesama siswa. Yang kedua, adanya dana kesetiaan kawan dan warga sekolah atau DKWS untuk disumbangkan kepada warga sekolah yang mengalami kesulitan, dan penarikan tersebut juga telah dilaksanakan pada setiap awal bulan dan diberikan kepada contohnya siswa dari keluarga yang meninggal, siswa tersebut mengalami sakit, dan lain sebagainya. Kemudian ada budaya tertib berpakaian sesuai dengan seragam yang telah ditentukan, sebagaimana yang telah dilaksanakan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis menggunakan seragam OSIS, kemudian hari Jumat menggunakan seragam pramuka, dan pada kegiatan olahraga menggunakan seragam olahraga, dan kemudian saat pembelajaran seragam olahraga kembali pada seragam yang telah ditentukan. Kemudian ada budaya berbagi dan ada budaya berbagi bekal bersama teman, dan kemudian kita bersama-sama untuk mengkonsumsinya.
makan bersama. Makan bersama ya, bareng-bareng ya, berbagi makanan. Ya. Kemudian ada budaya menjaga lingkungan tetap bersih dan menjaga kebersihan lingkungan dengan membuat sampah pada tempatnya. SMA Negeri 1 Purworejo telah menyediakan berbagai macam tempat sampah dengan jenis-jenis yang berbeda sehingga siswa dapat melakukan pemilahan sampah secara mandiri. Ada sampah anorganik, sampah organik dan juga B3. Kemudian ada budaya patriotisme dengan ikut serta upacara setiap hari Senin dengan menggunakan kelengkapan upacara. Kemudian ada berdiri dengan sikap sempurna dan menghentikan segala aktivitas ketika lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan atau didengarkan. Kemudian masukannya ada budaya berperilaku yaitu baik, jujur untuk dapat diterapkan kepada siswa. Kemudian semua budaya di atas telah dilakukan tapi belum maksimal. Semua tersebut di atas digabung menjadi Semapol berbudaya atau 11 budaya Semapol. Kemudian ada tambah 11 budaya Semapol, tambah agama non-Islam. Kemudian ada budaya literasi dari warga sekolah yang telah dilaksanakan oleh siswa setiap hari Selasa sampai dengan Kamis sebelum mengawali pembelajaran. Kemudian lengkap. Model agama dan budaya dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke, saya tutup dengan mantan ya Bapak Ibu. Aset sekolah harta berharga. Manajemen pengelolaan bersama perlu dijaga. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga SMA Purworejo semakin jaya. Jadi Bapak dan Mas saya kembalikan kepada MC kita yang cantik yaitu Mbak Ini. Terima kasih. Mohon maaf jika saya ada salah kata Bapak Ibu. Terima kasih Bu Bibit. Demikian tadi Bapak Ibu diskusi aset yang sudah kita lakukan dari 7 modal utama yang dimiliki oleh sekolah kita SMA Negeri 1 Purworejo. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu tadi juga anak-anak semuanya yang ada tambahan beberapa nanti bisa kami tambahkan di dalam penjelasan aset sekolah untuk tugas TGP kami. Ini acara selanjutnya lain-lain diisi dengan makan bersama. Makan bersama di Pak ini mau diizinkan sampai istirahat. Ya Pak, di sini aja Pak. Nanti dulu Pak ya. Ya kan Bapak Ibu dan anak-anak selama menikmati sambil istirahat. Sekalian saya tutup ya. Oke, ini Pak S mau menyampaikan sesuatu. Jangan lama-lama ya Pak. Terima kasih. Closing statement saja Pak. Closing statement. Terima kasih Bapak Ibu semuanya telah membantu dari teman-teman calon guru penggerak untuk melakukan tugasnya. Bapak Ibu kesan besok semuanya bahwa kegiatan CPP itu ada 3 modul Bapak Ibu yang besok. Jadi modul 1 itu mempelajari, memahami siswa itu seperti apa Bapak Ibu. Nah terus kemudian modul 2 itu adalah CGP nanti sebagai guru. Kok nak murid kaya mengetahui guru itu pembelajarannya yang berpihak pada murid itu Nah ini adalah sampai pada modul yang ketiga sunat bagi kepala sekolah ini. Nah itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi diskusi aset ini Bapak Ibu adalah jika sebagai kepala sekolah nanti akan membuat suatu kebijakan kita nonton sak kelilingnya kuwi sekolah ini doyopo wae to. Nah baru kemudian mengambil sebuah kebijakan. Jadi rasanya enak kuwi. Nah itu kalau sebagai kepala sekolah. Kalau sebagai guru itu ada namanya pembelajaran berbasis aset. Jadi nek ngulangi duitnya sekolah apa rasa biar gula gitu. Maksudnya, aku dicake karena kan memenuhi karena pemerintah ini. CGP itu karena kalau nonton itu. Nah harus ngulang kuwi sekolah duitnya apa golden ngulang. Nah kebetulan kita lebih banyak nikmat di sini. Kita bayangin oleh Raja Ampat nih kok. Kali dengan kepulauan Kepri kok. Nah dia punya aset apa? Namun pembelajaran tetap juga berjalan. Jadi maksudnya aset itu seperti itu Bapak Ibu. LPR-nya besok jadi sekarang biasakan kalau bunga tadi
memang boleh tuh kalau misalnya mau bawa pasar monggo, yang penting kondisikan. Itu dulu istilahnya pembelajaran berbasis konteks. Wow. Jadi kalau kita punya banyak aset, misalnya tadi sudah dituliskan beberapa di pariwisata, iso pembelajaran bahasa Indonesia, maka anak bawa sana boleh. Nah itu maksudnya boleh seperti itu Bapak Ibu. Nah jadi kesimpulannya Bapak Ibu bahwa diskusi aset ini semua kita belajar bagaimana mengumpulkan aset, mengidentifikasi aset yang kita punya itu apa saja. Bisa lewat diskusi seperti ini, bisa menggunakan kuis dan sebagainya. Kiranya itu Bapak Ibu biar tadi dipahami orang Mbaknya semua ini maka ini kita selaraskan diskusi tadi mungkin lalu ya kayak asik. Jadi maka saya memutuskan bahwa masuk diskusi pada yang hari ini adalah CGP baru belajar bagaimana mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh sebuah sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko Trisilo atas tambahan dan penguatannya. Semoga nanti ini Pak pelan-pelan, Pak pelan-pelan. Semoga pemanfaatan aset ini dapat kita maknai sebagai modal kita untuk membangun SMA kita tercinta ini, SMA Negeri 1 Purworejo menjadi sekolah hebat di kelak kemudian hari, Bapak Ibu. Ya, karena sudah ada closing statement dari Bapak Joko Trisilo, jadi ini juga menjadi penanda bahwa diskusi hari ini sudah selesai. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lebih baik lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.